Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebentar lagi kita memasuk bulan Ramadan. Ramadan yang sudah berulang kali kita semua berRamadan, namun banyak di antara kita belum begitu memahami sebenarnya apa sih Ramadan itu. Ramadan dari bahasa Arab Ramadan yang artinya panas. Nah, ketika ditambahi dengan alif dan nun, Ramadan artinya panas luar biasa. Itu dari sisi bahasa. Nah, sehingga ketika dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi yang diseru yang sudah beriman, karena beriman itu mengakui dan membenarkan, kemudian taat kepada Allah, itu artinya beriman. Seruannya ya, kutiba alaikumusyiyamu, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa seperti telah diwajibkan pula kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang sejak Nabi Muhammad diutus itu, sebelum Nabi Muhammad pun umat para nabi sebenarnya juga ada kewajiban untuk berpuasa. Kenapa ada kewajiban? Allah mewajibkan itu karena kasih sayang Allah. Kalau bukan karena Allah sayang, tidak akan Allah memberikan perintah. Perintahnya supaya kamu semua berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa Allah menyebutkan supaya menjadi hamba yang bertakwa? Ini adalah salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Allah mengendaki supaya hamba-hamba Allah yang beriman itu benar-benar bertakwa, karena hanya hambanya yang bertakwalah yang diakui oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang akan menempati surganya. Hanya hamba Allah yang bertakwa. Di antaranya Allah menyebutkan bahwa hamba yang bertakwa itu adalah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang kepada orang yang bertakwa. Ditambah lagi di dalam akhir surat Al-Fajr ada seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang jiwanya bersih, bersih dari maksiat, bersih dari dosa, bersih dari keburukan-keburukan, ayo kembali kepada Tuhanmu dengan senang, dan aku pun hamba Allah senang kepadamu.
Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Yang diakui oleh Allah nanti hanya hambanya yang bertakwa, karena yang bertakwa itu yang disebut nafsul mutmainnah, punya jiwa yang bersih, tidak ada dosa, tidak ada keburukan. Dan itulah orang yang bertakwa itu mesti bersih dari dosa, bersih dari keburukan-keburukan. Karena kita tahu, ya, takwa itu sebenarnya artinya memelihara diri, menjaga dirinya agar supaya selalu taat kepada Allah sehingga tidak melakukan dosa. Dan inilah Ramadan, kesempatan Allah memberikan waktu bagi hambanya untuk menjadi hambanya yang bertakwa, yang nanti akan memperoleh, ya, jaminan surga dan sebagai hambanya yang sejati. Di bulan Ramadan, kenapa Allah menyebutkan di bulan Ramadan? Karena Ramadan Allah ternyata dengan rahmat dan kasih sayangnya melipat gandakan amal ibadah dan amal kebajikan hambanya yang beriman tadi. Dosa-dosanya akan terampuni kalau dia melaksanakan puasa 1 bulan penuh iman, ditambah lagi menghidupkan malam harinya dengan melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, ditambah lagi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan bertobat di hadapan Allah. Semua itu dilakukan untuk membersihkan dirinya, karena kata-kata Ramadan tadi adalah membakar. Bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar. Panas, apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa hambanya yang beriman, keburukan-keburukan yang tidak terpuji itu yang dibakar di bulan Ramadan. Maka Allah kemudian menjanjikan setelah terbakar itu, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan pasti dosa-dosanya terampuni, menjadi bersih. Demikian pula man qoma Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih juga atas dasar iman dan taat kepada Allah, dosa-dosanya pun akan terampuni. Ditambah lagi nanti di 10 hari terakhir yang disebut malam-malam Qadar, Nabi pun menyebutkan siapa yang menghidupkan malam-malam Qadar dengan ibadah juga akan terampuni dosa-dosanya. Jadi Ramadan sejak awal sampai akhir semuanya penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, yang utama adalah berpuasa dan sholat malam di malam harinya, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, bertobat, berdoa, beramal kebajikan yang lain, saling menolong, membantu orang lain. Semua itu tujuannya untuk membakar dosa-dosa hambanya yang beriman sehingga menjadi bersih. Dan itulah ketakwaan hamba Allah yang sejati, yang memiliki jiwa yang bersih, memiliki sifat-sifat yang terpuji, sehingga panggilan Allah seperti dalam surat Fajar tadi, wahai hambaku yang bersih jiwanya, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho, dengan senang, mardiyah, dan Allah pun senang menerimanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, kemudian masuklah ke dalam surgaku. Itulah puncak daripada balasan orang yang bertakwa. Dan Ramadan kesempatan, jangan sampai kita lalai untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ketaatan, karena Allah melipat gandakan
balasannya di bulan Ramadan dan menyiapkan ampunan dan rahmat serta kasih sayangnya. Inilah yang penting, kita semua harus mengisi Ramadan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai merugi. Karena Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, celaka orang yang menjumpai Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunannya. Akhirnya Nabi mengaminkan, amin. Mudah-mudahan kita semua mampu mengisi Ramadan dengan yang sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari Ramadan untuk membentuk hamba yang bertakwa itu akan kita raih dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.